praktek pembuatan trichoderma. Untuk selanjutnya kita mohon arahannya dari Pak Koordinator Penyuluh Kecamatan Sukau. Selanjutnya nanti langsung ke Pak Giman, kepada Pak Kor. Kami bahwa salah satu materi kita untuk dalam kegiatan SL ini yaitu praktek pembuatan trichoderma. Nah, jadi nanti untuk memandunya langsung dalam pelaksanaan prakteknya, dalam pelaksanaan kegiatannya, mungkin sudah kita sama-sama kita lihat di depan bahwa alat dan bahannya sudah disiapkan. Nanti kami mohon Bapak sekalian, yang pertama, kenapa menjadi penting ini trichoderma, karena ini merupakan salah satu adalah upaya untuk pengendalian yang memang murah, mudah, tetapi termasuk efektif dalam pengendalian, khususnya pengendalian jamur. Nah, ini bisa kita peroleh dari alam. Nah, untuk selanjutnya nanti mengenai teknis pembuatannya, nanti Pak Giman langsung memandunya. Mungkin kita sadari bahwa banyak namanya obat-obat dan segala macamnya yang memang terlihat di setiap kita gunakan selalu dalam kegiatan usaha tani ini. Nah, ini merupakan salah satu solusi dan pemanfaatan lingkungan di sekitar kita, dan juga ini bisa dikembangkan oleh dari masing-masing kita, dan secara aplikasinya pun cukup mudah. Itu akan menjadi sebuah solusi bagi kita bersama dalam kegiatan usaha tani, terutama dalam hal pengendalian dari penyakit bumi, Pak. Nah, mungkin aplikasinya nanti seperti apa, bahan-bahan dan alatnya nanti seperti apa, nanti akan langsung dijelaskan oleh Pak Giman. Nah, saya mohon Pak, ini nanti bisa kita hasil dari pelaksanaan kegiatan ini nanti, karena ini kan kita berada di posisi 6 kali pertemuan, Pak. Jadi keterkaitan dari pembuatan trichoderma itu sendiri sangat berkesinambungan dengan pengendalian hama terpadu. Nah, jadi nanti untuk jadwal selanjutnya nanti, karena memang ini hama terpadu, kalau memang nanti minggu depan dilangsungkan, dan begitu juga dengan minggu ke depannya dilangsungkan juga, di titiknya habis kita pertemuan, Pak, 6 kali pertemuan. Jadi nanti kenapa itu nanti pakai jeda, Pak? Itu mungkin bisa jadi yang penting di ukurannya adalah, pertama yang menjadi bahan pertimbangan, kita jangan sampai melewati batas anggaran, kira-kira gitu, Pak. Karena batas anggaran biasanya sampai dengan bulan Desember. Dan mudah-mudahan kalau masih 2 kali pertemuan itu nanti kita jeda di sebulan per tiap bulan. Karena apa pertimbangan kita? Pertama, kita bisa mengamati langsung kondisi pertanaman. Nah, kalau memang sudah semai, nanti kalau sebulan ke depan berarti kan sudah tanam, Pak, ya. Nah, sudah tanam, nanti bisa kita mengamati langsung dari penyemaian itu. Apabila nanti ada kendala-kendala tentang serangan OPT, ataupun nanti kita cek lagi kondisi tanahnya seperti apa, nanti akan kita tentukan tindakan-tindakan ke depannya. Nah, setelah kita tentukan nanti keadaannya seperti apa, tindakan yang harus kita lakukan dalam kondisi yang ada, makanya nanti dijeda dulu sebulan yang akan datang kita mengamati, Pak. Apabila memang nanti langkah yang sudah kita lakukan masih belum maksimal, nanti akan kita bersama-sama berupayakan lagi hal-hal yang apa yang nanti untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan kita untuk menghasilkan situasi tanaman yang lebih baik. Jadi mungkin nanti sebagai gambaran, Pak, selaku kita semua peserta SL, mungkin dari pertemuan hari ini nanti akan kita jeda untuk 1 bulan yang akan datang.
karena kita sudah ada grup mungkin nggak begitu sulit nanti untuk menentukan jadwal. Tinggal nanti kami beserta dengan tim dari PPL nanti ngecek Pak kondisi lapangannya sudah seperti apa. Nah apabila nanti perlu ada tindakan segala macam, nanti mungkin baru kita akan tentukan jadwal selanjutnya seperti apa. Mungkin Bapak sekalian, saya mohon mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan ini manfaatnya akan sangat luar biasa menurut saya, dan tentunya di wilayah lain juga sudah ada percobaan-percobaan untuk hal ini Pak. Nah kalau dipelajari secara sesama nanti bisa ada sesi tanya jawab, fungsinya seperti apa, kelemahannya seperti apa, nah tentunya manfaatnya nanti seperti apa. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin untuk selanjutnya nanti kami serahkan dengan Pak Giman untuk membantu pembuatan triko Dharma itu sendiri. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memandu acara ini, sebenarnya ini anak yang punya wewenang Pak, seperti POPT itu sendiri, karena POPT-nya pada saat ini nggak bisa hadir karena berhalangan tidak sehat. Diberikan mandat untuk memandu acara ini karena salah satunya di Kecamatan Sukau ini Gadokan Sumber Alam ini sudah melaksanakan dari beberapa tahun yang lalu pembuatan nagari. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena ini salah satunya mandat dari program ini harus kita laksanakan. Saya mohon izin untuk memandu acara ini, tentunya saya harus pindah tempat Pak ya. Iya, ayo kita. Zoom. Di sini aja. Di Dharma itu kita aplikasikan. Nah, harapan praktek Triko Dharma ini harapannya bukan sebatas kita belajar mengetahui di dalam dasar SLTHD ini, tapi harapannya ini bisa berkembang di petani kita yang ada di Tanjung Raya serta Kecamatan Suko juga, termasuk yang hadir dalam kesempatan ini. Dengan adanya kita praktek bareng nanti kita menjadi bisa. Itu sangat efektif. Nah tentunya ini yang perlu saya sampaikan. Nah petani ini yang namanya Triko Dharma, sebagian sudah paham, sebagian juga sama sekali. Nantinya kalau sudah jadi, monggo kita manfaatkan bareng-bareng. Pak, sudah dipasang Pak. Jadi ini perlu saya sampaikan sedikit ya. Ini perlu saya sampaikan, ini yang sudah jadi Triko Dharmanya. Ini bentuknya banyak atau sedikit ya, tergantung kita membuatnya. Karena kalau petani sudah memakai ini per tahunnya hanya butuh 5 kg per hektar. Gampang cara makainya ya. Ini praktek nanti sebentar, tapi secara teori kita harus paham dulu. Ini Pak Triko Dharma ya, yang sudah menjadi milik perusahaan. Di dalamnya ini bahannya beda nggak sama ini? Ini kalau sudah digiling halus sama.
asli. Aduh. Manfaatnya seperti apa? Kalau sudah punya biangnya segini, kalau kita punya tanaman kol, ya, cabai, apapun itu tanamannya, bisa 4 drum. Karena ini murni asli. Kira-kira itu. Nah, ini kita mau buat ini. Yang pertama perlu kita sampaikan, pakai anyaman dari bambu boleh, tapi usahakan dia yang mendapat sirkulasi udara. Jangan dimasukkan ya dalam toples atau dalam box ditutup rapat, karena ini perlu udara sejuk. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, boleh pakai seperti ini. Kenapa saya bikin media dari nasi ya? Silahkan, kalau bapak-bapak ibunya masak pagi nggak habis, itu pun bisa dibuat seperti ini. Nah, ini manfaatnya sangat besar sekali. Nah, ini kita mulai praktek pembuatan ya. Ini salah satunya humus yang dari kebun bambu. Tanahnya termasuk. Nah, ini daunnya. Kalau petani ingin mengetahui ya, jamur trichoderma ini pasti ada di semak-semak belukar itu. Apabila dari hujan ya, tempo 1 jam sampai 3 jam, itu yang ada jamur-jamur itu kalau dikumpulin begitu, direndam di air, sama kita sudah punya trichoderma, tapi lebih simpel kita bikin, bisa diolah sendiri. Itu maksudnya. Nah, jadi praktik pembuatannya kita awal ini kita pakai wadah yang 2 ya, satu ini, satu ini. Kita kasih kecil dulu, tujuannya kalau yang ini yang kasih gini, tujuannya tanah ini biar nggak lari. Kalau ini nggak kasih kisu nggak apa-apa. Jadi udah begitu, ini ditaruh, kotor nggak apa-apa. Kalau kita manfaatkan dari ini juga direndam, ini sudah campuran. Tapi kita biar bagus dulu, jadinya nanti biar nggak ngebersihin lagi. Campur aja gitu. Diremes nggak apa-apa, tapi kalau campur begini enak lupanya. Kalau ini lecet dengan nasinya nggak apa-apa, langsung aja direndam nggak apa-apa. Nah, ini buat dulu, nanti kita royongan bareng-bareng nggak apa-apa. Langsung nasinya. Wah, gila. Nasinya jangan terlalu tebal. Ketebalan beratas sekitar 3 cm, 4 cm punya makaroni boleh. Jamurnya kan. Nasinya udah dingin kan pada itu? Oh, udah dingin. Kemarin Kalau nasinya masih hangat, campurannya bukan daun bambu. Geprek.
Panggang ikan sambal mata. Iya. Mantap kan. Mantap. Ya enggak. Nanti kan Bang Andri nggak taunya ngambil dari Magicom. Dibungkus ke daun itu kan. Maka dia lagi dilarang telepon istrinya, "Ma, anterin saya nasi." Satu biji kok nggak tahunya buat itu. Nah, begini aja tuh, nah sekarang saya tinggal nyuruh sampean. Kan kita bareng-bareng yang ngomong begini ya. Ya kan? Monggo silakan. Ini dulu. Coba yang dekat. Nah, ini habisin nasi itu sampai habis. Oh, ininya dulu. Apa biangnya dulu tadi ya? Iya. Ini dulu. Iya, ini. Terus apa ya? Tipis-tipis dia mau kita latih tipis. Omong anu arep. Cuti-cuti. Sekedi-sekedi kan gitu ya? Cuti-cuti. Siti-siti. Temol menu arep. Jadi dilinting. Lalinnya gak apa gitu. Tisu. Maksudnya apa? Itu enggak campur ya. Geprek itu mati enggak campur. Salah mau dintekne geprek. Minyan. Kasih minyan. Terus sekali. Oh, iki. Oh, ini betul-betul. Godong iku. Ini kan bekasnya alasnya spring juga. Oke. Sing arep apa ya daun telinga. Dan banyak-banyak deh. Ini daun bambu Mas ya? Yang rumusnya yang udah ngambil dari tanah. Rumus. Kalau yang sebelah kiri ini yang di Bangkok, Itu udah jadi. Ini udah jadi. Ada ininya. oh yang udah jadi. Ya. Dasar aku nak jadi sini to. Prasmanan. Biasanya mana nih? Ini Mas Andri buatan ini Trikonderma ya? Di padat. Kurang padat itu. Kalau ini. Ya, ya Mas. Kalau yang udah buat nanti boleh Pak dibawa pulang. Coba yang lain, itu tepatnya masih banyak masihnya masih. Terus di rumah kasih lilin Pak, biar dia tunggu jamurnya lebih cepat. Ayo bikin. Itu tepatnya masihnya masih. Bikin sendiri. Bikin sendiri lah. Boleh. Nyanyinya nih. Buat Pak, buat. Praktek kan kan Ayo praktek. Ini banyak yang prakteknya kan bisa. Disumpah. Mani Oh, ini kenapa sih Sony? Mani itu Pak bolongnya. Nikah. Disumpah. Bye. Dan dia ayak. Malah dia ayak. Pak. Hah? Bukan akeh kok Oh, joget. Kan liatin masing-masing. Mari. Jangan makan banyak, kenyangan nanti. enggak apa-apa. Di merek nanti. Coba. Nanti diliatin. Nanti dikasih nama nanti. Yang mana yang bagus nanti tuh. Garansi kan. Jangan-jangan mati dengan Berarti kayak tangannya nggak steril. iya. Ngegeprek. Bikin masing-masing apa ya? Kan nasinya masih ada. Masih tenang. Kamu nih bukan tenang. Takutnya nanti kalau bawa pulang nggak kebagian saya. Tenang, mie dilabun-labun. Nasinya jangan nasi basi ya Pak kalau buat ya Pak. Nanti dijelasin. Oh, jangan nasi. Nasinya boleh basi ya? Jangan nasi basi. Yang penting hari ini nggak makan. Taruhlah bang, kamu udah tahlil di kan anu Iya, terus dinginin nggak apa-apa. Siapa tahilang ya? Siandop lah. Apa? Kalau nggak nunggu habis gendurenan itu Pak. Iya. Ini api Itu taruh mana itu yang udah itu? prosesnya berapa hari? disimpan ini Seminggu. 7 kali 24 jam fermentasi. 7 kali 24 jam. Ini seminggu. Berarti seminggu ya. Disimpan tempatnya sejuk ini. Ya udah kayak gini. Kulkas. Nanti dikasih. Boleh agak dikerang ke lain. Pulang boleh nanti. Ritual si fermentasi apa si fermentasi? Kelihatan punya siapa yang bagi tangannya. Iya. Buat bentar lu. Belum sampai aja. Udah ada tisu. Oh, aduh. Basiko, praktek dong. Itu Tisu lagi Pak. Praktek dong. Tisu lagi mana sih? Oh tisu lagi baru nasi. Ya.
Psikoderma. Enggak nasi di atas bambu itu. Dan ngikut teori wah, belum tahu prakteknya. Bulung Pak, Bang. Orang teori wah. Sorry. Iya. Di atasnya ya. Ayo. Nanti nasi habis nasi daun bambu lagi. Saya tadi apa ya? Nah, kan apa tadi ngebatin kan? Nah, Enggak nyimak. nggak jimat berarti. Lima ya. Dan ini bahan awal di Rekop yang pelatih Ini ini. itu Jerman tapi sing bahan itu beras. Mbak Suko ikut praktek, Mbak Suko. Ini diambil. Tapi giling. Saya apa lagi ya? Tisu. Kalau beras, Tisu, beras Bu. saya gitu. Enggak. Ayo gunung bingung. Iya. Dari nasi, ada dari tepung. Ada dari Tidak itu. mana mereknya? Kalau Daun praktek bambu, saya jual daun tisu ya, bambu. di depan. Nasi dulu. Daun bambu. Di atasnya, Bang. Daun bambu, tisu lagi, baru nasi. Oh, ini berarti belum pernah lah ya. Ya. Masih ada Habis tepungnya? daun bambu, tisu. Bener nggak ini? Benar. Kayak yang mana? Kayak banyak ikan. Malah bingung, Mbak. Kan? Enggak melatih nih kan? Daun bambu nasi. Tisu. Bang Deddy ini nggak lelah, Bang Deddy pakai tisu lagi. Jangan cuma teori aja, cuma sekedar apa-apa. bikin tahu. Ini kan masing-masing. Nah, ini masih satu lagi tepungnya. Kan itu merek. Yuli mana mereknya? Hah? Mereknya mana? Merek masing-masing, Pak. Nah, kalau mau di merek nanti tak cari. Kandel gemul. Beak kita kudu nang kecil. Ada nanti, buatin merek, Pak. Iya. Ah, ikan nanti sini Itu juga kagak. Ya supaya tahu ada yang gagal kan? Iya. Kalau enggak di atas tisu aja ditulis pakai pulpen. Ada. Seras dawa-dawa toh. Kalau saya tadi udah dibisikin Mbak Fitri, kata Mbak Fitri begini, beli aja. Tempel nanti dibikin. Emang berapa ya bungkus? Hah? Palingnya 100.000. Masih jadi nanti sampean beli sama saya. Kan dia aja ngomongin orang. Orang yang mau tempel Ini lagi. yang paling dekat ini sama rukun bambu. Oh gitu ya. Ini dia nih. Nah, Iya, Wah. nek. Bagian. Alah. Bener kalau orang ini. Orang yang mau di merek. Iya kayaknya Pak. Habis. Di Haris. Terus gitu tuh. Udah kan begini ya Pak? Ya. Merek dong, buat contoh. Itu ada namanya Bu Suko, ternyata jamurnya nggak bambu. Karena tangannya bau gepeng. Tangannya kan. Penghabisan tapi Kayak ini jelasnya kalau dia ngatung bau jamur dia boleh tempe. Kakek bodong gue malahan. Ora popo. Di rumah usahakan nasi itu nasi jangan basi. Karena kalau nasinya basi ya tumbuh jamurnya itu nanti nggak hijau. Yang jamur itu Jerman itu hijau. Dia nggak mau di nasi basi. Kan picu Jerman itu jamur oncom. Ya, betul. Itu Pak, jamur oncom itu. Iya. Jadi itu nasi Potong jangan dikit lempari. sampai makan tikus. Dia kan berkembang dia dengan humus-humusnya. Nah, sebenarnya pembuatan ini kan kalau ini ya tanya langsung dari dalam tanah itu, Pak, itu tetap aman. Bagus itu ya. Tumbuhnya lebih cepat. Lebih bagus lagi Pak di kulkas. Nah, Kita ya apa gali Kalau teman-teman masih langsung dia tumbuh. Karena di rumah masternya. ini saya paling naruhnya siang malam di situ. Nah besok tak bawa ini tuh semprotan alkohol semprot. Kok nggak tumbuh-tumbuh punya saya ya. Sengaja bener. Masa ada namanya Suko pula. Sengaja bener dia. Nanti diintipin dulu sama dia kan.
biarin Itu 1 minggu udah jadi, Pak ya? 4 hari boleh tumbuh. 4 hari. Ya, Berarti kalau seminggu masih bisa dipakai? seminggu sudah bisa dipakai. Nanti rame-rame ini ada yang jamurnya enggak beracun ini kan juga tangannya bawa aja masing-masing. Kita jadi racun itu. Kita jadi racun kan gitu. Saya minta bantu ya. Soalnya biar nggak kena lalat. Ya, jadi usahakan kalau ini jangan sampai ya ada hewan-hewan yang masuk. Trichoderma jadi ya terang lalat. Nah yang jadi perhatian aja no kadang mau naik jamur tapi kunci akmal sulung aja no lain trichoderma. Gunting nih semua cowok. Kalau beras ini prosesnya agak lama. Juga kalau makanya saya bikin yang mudah ini gampang jadinya. Kalau jagung, mau rendam jagung, mau mengukus. Kan medianya ini ada yang lagi ya. Yang benar itu. Gimana ya? Iya sih benar. Masih simpel ya. Yang utamanya yang support mau medianya ini. Bambunya harus bambu gede itu ya, Pak? Bambu apa aja? Bambu lemang itu bisa juga? Bisa, karena batu joynya itu yang tidak pernah diolah, dicangkul dan lain-lain. Jamurnya banyak. Jangan ada jadi kacau. Trichoderma. Enak gawe walah kok tuku sing dolanan opo nih, Mbak? Ada yang ditanyakan ini diberikan ke kita. Siapa tahu ada yang perlu paham dengan satu. Kalau kita mau bikin kompos itu bisa jadi media kompos ditaburkan di pupuk kandang itu. Sekilo boleh. Bedanya kalau banyak itu lebih efektif ya. Kalau kita punya tanaman tanjaran cabai, tomat, kubis atau kol, kalau pupuk ngocor dikasih itu, mudah-mudahan akar gondok juga bisa terhindar, karena itu akar gondok merupakan salah satunya jamur juga. Saja boleh, karena itu sebagai pelindung saja. Nah, misalnya kalau mau dipakai sendiri misalnya ya, tapi kita membuat ini kan usahakan yang bersih ya. Artinya jamur itu bisa terangkat nggak kotor ya. Tapi kalau memang kita mau pakai seminggu lagi, kita buat nggak usah dilapis-lapisin. Nanti masukkan sama tanahnya juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Bikin ini Pak. Saya memang udah janji mau ke sini, cuman saya lupa ada kerjaan lain. Ya. Lanjut Pak. Nah, mungkin itu. Jadi itu tinggal selera. Saya Pak. Jadi karena kita sama-sama praktek, yang saya tanyakan tadi memang sudah disampaikan tapi lebih diperjelas lagi. Setelah dilapis dengan tisu tadi kan di atasnya daun bambu yang kering, terus baru nasi atau bahan yang lain. Ya. Maksimal ketebalan itu yang kami pertanyakan. Ya. Maksudnya ketebalan. Ya, praktek tadi. Ketebalan nasinya itu. Jadi setelah dikasih daun bambu, dikasih nasi,
berapa harus tebal nasinya. Usahakan ketebalan itu jangan lebih dari 4 cm. Ya, yang lebih bagus lagi itu 3 cm. Karena jamur itu akan efektif tumbuh dari bawah dan di atas. Kalau tipis, dia seluruh sampai dalam itu bisa tumbuh. Sebenarnya tebal juga itu jadi ya, tapi kita nggak mantap kalau itu bukan jamur, ya, itu kira-kira. Jadi usahakan jangan lebih dari 4 cm ketebalan nasi itu. Boleh saja misalnya nasi itu banyak satu tambah penuh dibikin satu lempengan. Kalau tempatnya itu lebar seperti bikin tempe, nggak apa-apa. Tapi selama banyak harus Iya, iya, itu. Nah, jadi sampai berapa lama apa namanya jamur itu bisa bertahan digunakan diaplikasikan ke tanaman? Ya. Jadi perlu saya sampaikan itu tadi ada jamur Trichoderma yang sudah jadi ya. Makanya kalau bikinnya banyak, usahakan jamur itu kalau sudah jadi dikeringkan, dijemur. Kalau sudah dijemur, diamankan, dikemas, itu lebih bagus. Karena itu bentuknya walaupun jamur tapi hidup. Yang penting tidak kena hujan, itu nggak akan rusak, malah tambah bagus. Paling nanti agak kempes. Itu kira-kira. Nah seperti itu yang saya buat tadi, yang sudah jadi itu sudah lama, nggak pernah ada berubahnya. Itu baru tadi aja saya buka. Kalau nggak untuk sampel ya, untuk bukti ini jamur itu nggak saya buka. Nanti mau saya kemas lagi. Itu kira-kira. Terus ada lagi yang lain? Jadi yang tanah tadi campur apa yang biangnya itu kan biang dari itu memang di sekitar pun bambu apa di dalam akar bambu itu. Soalnya kalau ya namanya sekarang kan ada YouTube ya kan. Saya lihat di YouTube itu kadang-kadang kalau kita mau lihat apa katanya jamur Trichoderma ini kita gali misalnya di sekeliling akar bambu itu dia model agak gede juga. Kelapa itu kan dibelah tuh, dibuat ditempelin, nanti dia ya itu ada jamur-jamur ungu-ungu itu. Jadi maksud saya biangnya ini tanahnya sama apa namanya humusnya apa daun bambu yang sudah kering gitu ya, apa namanya ya biangnya kan intinya gitu. Nah, pertanyaan itu tadi berapa ketebalan tanah itu yang bisa dimanfaatkan gitu ya? Iya. Kedalaman tanah itu ya atau jauh atau ya misalnya 1 jengkal tanah di dalam itu masih bisa berkata. Itu kan ya? Jawaban saya itu masih bisa. Tapi yang lebih efektif itu ya permukaan dari tanah itu 5 cm. Itu lebih cepat. Karena humus jamur Trichoderma itu ya, itu berkembang biak di atas permukaan humus. Itu. Nah mungkin ini yang lain. Maksudnya digali 5 cm apa 5 cm? Misalnya tanah itu digali dalam, apakah masih bisa ya? Untuk standar itu gitu. Itu masih bisa. Tapi harus ya daunnya itu nggak tertinggal. Nah artinya itu nggak ada pemisahan jamur itu di atas permukaan dengan di dalam. Sebatas kedalaman itu 10 sampai 15 cm. Tapi yang lebih efektif ya itu di atas permukaan tanah 5 cm ke atas. Tuh. Nah seperti itu kan itu kita ambil yang di atasnya aja. Itu kira-kira. Itu lebih cepat tumbuh jamur Trichodermanya. Sama apa
bambu. Jadi kalau membuat di lahan itu kayak mana? Di dekat situ misalnya. Ya, saya tambahin lagi tadi saya sampaikan ya, membuat trichoderma ini yang sehat bagus ya. Tanpa rawat kita langsung di kebun bambunya itu. Oh, kalau mau bagus di sana. Ya. Tapi kalau di lahan yang dekat jauh dari bambu gimana? Nah itu bentuknya yang sudah saya sampaikan tadi itu bentuknya mancing Pak. Kita ambil humusnya dari sana, tanah dan daunnya, ya kita pancing dari sini. Maksud saya kan misalnya kalau kita misalnya dekat. Nah nanti ya yang sampaikan. Nah kalau bikin di lahan, ya pertama yang penting bisa diamankan ya, tidak terganggu oleh tikus. Misalnya punya kotak tomat, bisa masukkan dalam kotak tomat, taruh di bawah pohon bambu itu, tutup plastik ya, itu kan nggak kena hujan. Kalau nggak ada kotak tomat, digali dalamnya sesuai dengan yang kita buat. Kita gali dalam sesuai dengan ukuran kita membuatnya, kita tutup plastik supaya tidak kena hujan. Itu bedanya apa? 5 hari sudah normal. Kalau dipancing seperti ini 5 sampai 8 hari prakteknya jadi itu kira-kira seperti nggak tumbuh sampai iya untuk ya lebih paham media dari nasi, media dari beras atau dari jagung ya, itu di luar tema ini duduk bareng kita bayar di lain kesempatan. bayar Pak, konsultasi itu mahal. Karena begini ya, ini tidak ada rahasia yang ditutup-tutupi ya. Kalau ini semua disampaikan, takutnya ya ini nggak paham, yang ini juga nggak detail amat. Iya. Ayo setengah-setengah Pak. Itu kira-kira tiap hari aja kok. harus tuntas dong. Iya ya. Tadi kan begini, soal nasi ini kan harus nasi dingin. Tapi nggak boleh basi kan, istilahnya. Jadi berarti ya agak Jawabannya sisa jamungan itu cuti. Oh iya, nunggu gendurenan Pak. Habis gendurenan.